Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arifah, NIM 200504076. Baiklah, di sini saya akan membuat simulasi sebuah jaringan yang ada pada sebuah sekolah. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Di sini saya menggunakan Crisco paket trigger. Oke, di sini saya membutuhkan 9 buah PC, 3 buah router, dan 9 buah switch. Baiklah, langsung saja kita desain jaringannya. Di sini saya menggunakan PC. Di sini saya menggunakan 15 PC, 9 switch dan 3 router. Di sini saya akan merapikan desainnya. Baiklah, 5 PC sudah tersedia. Sekarang kita akan menggunakan switch sebanyak 9 switch. Di sini kita menggunakan PT Switch. Oke, 9 switch dan kemudian kita akan menggunakan 3 router. Di sini saya menggunakan PT router. Kemudian kita akan menggunakan modem. Di sini saya menggunakan DSL modem. Kemudian menggunakan PT CUT. Dan terakhir menggunakan 1 buah server. Oke, ini adalah desain dari jaringan. Setelah desainnya telah selesai, kita akan menghubungkan semua perangkat ini dengan menggunakan kabel jaringan. Dari PC ke switch kita menggunakan yang namanya kabel strike. Oke, masuk ke Fast Ethernet 0. Kemudian di switch kita masukkan Fast Ethernet 01. Kemudian PC kedua Fast Ethernet 0 masuk ke switch Fast Ethernet 1,1. Kemudian kita masukkan semua. Maaf, ini salah ambil di switch. Di sini kita hubungkan dari PC menggunakan Ethernet 0, kemudian ke switch menggunakan Fast Ethernet 1. Begitu juga seterusnya sampai semuanya komputer terhubung ke switch. Oke, ini semua komputer sudah terhubung ke switch. Sekarang kita akan menghubungkan dari switch ke router. Di sini kita menggunakan kabel strike. Dari switch kita pilih masuk ke port Fast Ethernet, kemudian ke routernya juga menggunakan Fast Ethernet. Oke, kemudian switch ini kita masukkan kemari dengan Fast Ethernet. Oke, ini berhubung Fast Ethernetnya sudah habis, sudah tidak bisa dipakai. Kita akan tambahkan portnya. Kita klik pada router yang tadi, kemudian mesinnya dimatikan dulu. Kita akan nambah jacknya. Di sini saya menggunakan PT router NMICFE.
kita masuk kemari. Setelah terpasang, kita on kan, kembali ke mesin routernya. Kemudian kita akan hubungkan kembali dari switch menggunakan fast Ethernet ke router fast Ethernet. Oke, itu begitu juga kita lakukan pada router 1 dan router 2. Oke, setelah semuanya switch sudah disambungkan ke router, sekarang saatnya kita akan menyatukan dari router 0 ke router 1. Router 1 ke router 2. Kita di sini menggunakan kabel cross. Kita masuk ke router 0 dengan fast Ethernet. Kemudian kita masuk ke router 1 dengan fast Ethernet juga. Di sini kita menambahkan satu port lagi, satu port LAN di router. Masih dengan menggunakan port yang sama, PT router NM CFA. Oke, kita tarik kemari, kita akan kembali, kita on kan kembali. Begitu juga di sini kita akan tambahkan kembali. Kita sambungkan dari menggunakan kabel cross dari router 1 menggunakan fast Ethernet dan router 2 menggunakan fast Ethernet juga. Oke, setelah routernya sudah terhubung, kita hubungkan. Sekarang kita akan menghubungkan dari router 2 ke modem dengan menggunakan kabel strike dari router fast Ethernet ke modem port 1. Kemudian dari modem akan kita hubungkan ke cloud dengan menggunakan kabel strike, dengan menggunakan kabel phone. Masuk kemari ke port 0, kemudian masuk ke cloud ke modem 4 atau 5. Kita di sini menggunakan modem 4 saja, kemudian dari cloud ke server menggunakan kabel strike. Kita di sini hubungkan dengan Ethernet 6, kemudian masuk ke server dengan menggunakan fast Ethernet 0. Oke, ini semua PC sudah dan semua perangkat sudah terhubung. Oke, baiklah, kita akan masuk ke konfigurasi routernya. Di sini kita pilih router, kemudian kita masuk ke CLI. Kita ketik no. Ctrl C. Enter dulu. Sebelum kita masuk ke dalam coding program untuk pemberian IP, di sini lihat dulu untuk port Ethernet yang menghubungkan antara router switch 1 ke switch 0 itu adalah Ethernet 0. Oke, baiklah, kita masuk, kita ketik enable, kemudian kita config terminal, kita masuk ke interface Ethernet 0, FA0, disesuaikan berdasarkan port yang ada di router. FA00, enter. DHCP pool, di sini saya kasih nama dengan nama kelas 1A. Kemudian network 192.168.10. Saya menggunakan IP kelas C 255.255.255.0. IP adalah yang diberikan komputer ini adalah submagnetnya. Kita enter, kemudian kita ketik default router 192.168.1. IP ini akan digunakan untuk IP gateway. Enter, kemudian kita kasih IP DNS nya 0888. Kita exit lagi, maaf tadi 0000. Setelah itu kita tekan control, kita ketik free.
Oke, konfigurasinya sudah berhasil. Kita meletakkan IP dalam Fast Ethernet 0 yang tadi sesuai dengan alamat IP yang kita berikan tadi, 192.168.1.1. Kita subnet max nya kita klik on kan, kita silang dulu, kita tunggu beberapa saat sampai lingkaran kuning ini menjadi segitiga hijau. Oke, sambil menunggu ini, jadi kita akan konfigurasi dulu ke port yang ini. Ini adalah VoIP. Hal ini sama seperti tadi, kita ketik config di terminal, kemudian kita ketik IP DHCP pool kelas 1B network 192.168.2.0.255.255.255.0. Oke, IP nya itu adalah 192.168.2.0. kita enterkan di file. Oke, kita ketik lagi DNS, IP nya server, skornya sama 8000, kemudian exit. Oke, untuk konfigurasi IP kedua sudah selesai. Kita masuk ke config, kita berikan IP nya di Fast Ethernet 100. Ayo kita masukkan 192.168.1. IP ini diusahakan sama dengan IP yang ada di router tadi. Kemudian nah ini sudah berwarna hijau, kita akan ganti settingan ini PC 0, masuk ke desktop, IP konfigurasi ganti DHCP. Begitu juga dengan PC yang satunya lagi. Untuk mengetahui sudah berubah atau tidak, kita letakkan kursor di sini di PC, kemudian akan muncul IP-nya. Nah, ini IP-nya, kita letakkan lagi di sebelahnya. Oke, itu adalah IP-nya. Ini sudah diberikan IP. Kita akan coba mengetes mengirim sampel PDU ke PC. Tapi satu hal, apakah sukses? Kita akan coba dulu. Dan ternyata sukses.